Mundur, mundur. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Sengaja ya. Sengaja ya. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya, jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Ini kalau sekarang sampai double ya. Ini Iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara apa Iya. permasalahan tapi kenapa jaksa hadir kenapa nggak permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyi begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru otomatis kuasa lama gugur, ditarik gitu loh. Itu nah Itu teknik mengundur-undur itu Pak. nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu ya. Berarti yang Bang permasalahan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya. Iya, itu Bukan ada tendensi gini, apa begitu. kalau hukum acara itu harus tertib, kalau nggak tertib bahaya, nanti putusannya bahaya. Terus dia mau wakili siapa kalau gini caranya, ya kan? Tertib beracara itu hukumnya mutlak harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dulu, bisa identitas lagi. Nah, Gitu aja. ini peristiwa ini baru, saya juga belum pernah ngalami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya. Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu, ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal Ustaz. Pengalaman Bapak kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Mau menghadapi saya kok takut. Upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Polak selanjutnya Pak pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja, ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga. Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Ya. Ya, Pak ini mengingat kami sudah mendatangi Dikdasmen ya, bertemu dengan sekretaris Dikdasmen saat ini ya, Dr. Eko Susanto yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School kelas 9 dan kelas 10 ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMA. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini bersama Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan menonton sebuah cuplikan video tentang pencopotan ataupun pengunduran Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jadi di sini teman-teman kita lihat
bagaimana seterusnya ataupun perkembangan tentang Wapres Gibran kita ini. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan. Di sini kita lihat lagi bagaimana pendapat-pendapat ya dari teman-teman netizen tentang cuplikan video ini. Ya, teman-teman, disampaikan di sini, ya, Jokowi wajib untuk diadili dan Gibran wajib untuk dimaksudkan secara paksa. Kemudian, gajah akan kabur, tinggal kandangnya lagi, hukum mati pengkhianat bangsa. Jadi, gak rela uang rakyat buat bayar gaji Wapres yang cuma plongo-plongo. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini sudah tak ada waktu lagi secara mengusulkan Wapres Gibran ini. Orang bodoh yang dipaksa menjadi Wapres Prabowo, mantan jenderal, kok bisa dan gak malu punya wakil bodoh ya. Gak pantaslah negara sebesar ini mempunyai Wapres yang wawasan berpikirnya bodoh. Sudah seharusnya untuk dimakzulkan. Nah, Pak Prabowo, maaf rakyatmu mengkritik, rakyat sudah muak dengan skandal Pak Jokowi. Jangan salahkan rakyatmu bila kekacauan terjadi, fakta Orde Baru. Pak Harto nggak mampu membendung ya kemarahan rakyat. Pak, tolong sikap Bapak rakyat menantimu, bicara tegas, adil untuk rakyatmu, jangan melindungi yang namanya kebohongan. Nah, Wapres Gibran adalah aib nasional. Sudah lama Gibran gak dimakzulkan, apa sudah perlu rakyat yang akan nyeret turun? Jadi, gimana dia mau respon keluhan masyarakat? Gak ada isi yang memadahi dalam otaknya alias zon. Jadi, ayolah mari kembalikan Indonesia jadi negara yang berpengaruh. Mantan-mantan Wapresnya sudah hebat ya, berpendidikan jelas, berpengetahuan, bernegara yang luar biasa. Untuk sekarang ini, Wapresnya belum siap, belum mampu bernegara, pengalamannya sangat minim. Untuk seorang Wapres, ayolah, ini negara bukan perusahaan pribadi. Ayolah, tolong, Indonesia butuh Wapres yang paham bernegara supaya negara Indonesia ini makin maju. Nah, jika memang benar tidak ada ijazah SMA, sebaiknya memang harus untuk mundur. Jadi suruh mundur aja Pak, yang berpengalaman, banyak kayak Gibran nanti malah bikin masalah kayak bapaknya lagi ya. Jadi biar sedikit yang berkah pajang malah petakah. Berhentinya gaduh kasus ijazah palsu ini, ya Jokowi sebagai mantan presiden harus gentleman, jujur terus terang kalau dia menipu dan berbohong ke rakyat, atau kalau punya malu seperti di negara lain, pasti harakiri karena bikin hina dan Jokowi mati kena balak ataupun kualat atau karma akibat perbuatan jahatnya itu. Atau yang paling adil untuk bangsa dan negara ini, seorang Jokowi diadili, dihukum di penjara seperti yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur, dan anaknya Gibran wajib mundur dan harus diadili baru tenang dan berhenti gaduhnya negara kita ini. Nah, kemudian najis hukumnya menggaji Wapres Gibran sampai 40 juta belum tunjangan dan lain-lain. Saya sebagai warga negara tidak rela uang rakyat ya dipakai menggaji Wapres yang tidak berguna. Kemudian kita lanjut lagi di sini, rakyat tidak ikhlas APBN untuk membayar Wapres yang plongo-plongo. Lah, pemilik alam semesta bersama isinya sama dengan bisa jumlah kui di melepetaka. Jadi kekuatan Joro Kurap selama ini hanyalah uang korupsi yang triliunan apa saja bisa dilakukannya ya. Sangat biadab kelakuannya ke rakyat Indonesia. Jadi Indonesia banyak orang bodoh, jadi sulit dikasih sembako, sudah memuji-mujinya. MPR dan DPR segera bersidang menggapi situasi sekarang agar Indonesia ke depan aman dan pembangunan jalan terus. Jadi tidak ada lompat tinggi jatuh ke comberan. Jangankan melaksanakan tugasnya sebagai Wapres, artinya Wapres saja belum tentu mengerti buat apa dipertahankan. Rakyat meminta untuk dilengsarkan dan mengembalikan gajinya ke negara selama dia menjabat ya. Nah, kemudian lanjutkan Pak, tolong wakil suara rakyat. Benar Pak, Wapres jadi benalu, gimana cara untuk mengelengsarkannya? Jadi tahun 2029 rakyat harus pintar dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Lihat umurnya, lihat keturunannya, riwayat hidupnya, lulusan sekolah dari mana, rekam jejaknya supaya Indonesia jadi negara yang maju. Nah, harus revolusi rakyat bersatu negara, mau dijual ke Cina, betul mengerikan. Nah, inilah hasil pemilu curang. Mudah-mudahan perang nuklir terjadi biar adil matinya, tapi
penegak hukum yang adil Allah akan mengadili. Nah, habis Indonesia ini dipimpin orang-orang rakus dan bodoh. Kenapa orang-orang pintar diam saja? Apakah sudah disuap semua? Jadi kupas habis suarakan terus Prof demi kebenaran. Nah, dosa apa bangsa dan negara kita ini kok dapat pemimpin yang gak bisa bekerja, longo-longo, tipu-tipu KKN, ijazah gak beres, dan takut dengan tujuh karena balas budi. Akhir beginilah yang kita saksikan dan sekarang ini sedang kita rasakan. Jadi jelas pengkhianatan terhadap bangsa ini dengan menghasilkan kepemimpinan yang tidak jelas, bisa berpendapat apalagi berpolitik itu sangat kejam. Nah, gimana caranya ya? Semua lapisan dari lurah sampai DPR termul korupsi berjemaah, salah satu cara yang revolusi. Jadi Pak Prabowo kan mau balas jasa bapaknya karena beliau bisa menang tapi nggak sadar dan juga udah lupa kalau udah curang dizolimi ya. Jadi setuju dimakzulkan secepatnya punya wapres yang nggak jelas. Nah, bukan dialog ataupun diskusi atau ngaku-ngaku tapi nipu. Yang penting dan utama ijazahnya Jokowi itu harus dibuka dan diteliti secara umum di publik. Kejujuran dan kebenaran lebih penting untuk kebaikan rakyat dan negara ini. Jangan sampai ijazah mantan Presiden RI jadi skandal hina untuk generasi penerus bangsa dan negara ini. Nah, masa membuktikan ijazah asli atau palsu saja gak becus. Ayo negara mau dianjurkan ya para pejabat, ayo kerja yang benar, jangan gaji doang dipikirin. Cuma satu cara buat Mas Wapres ialah adili Jokowi seadil-adilnya baru selesai semua. Nah, kalau tahu harusnya mundur teratur mau dibawa kemana negara ini gak punya ijazah. Ya kemudian teman-teman di sini kalau rakyat setuju semuanya turun ke jalan menurunkan Wapres Gibran. Jadi rakyat setuju banget kalau Gibran dimasukkan. Wapres Gibran bisa menjadi biang keroknya seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga batik.